Bab 996 Apakah ada gadis? Raungan itu seperti guntur, dan Gu Taiyuan tersambar petir. Ini bukan ilusi, dia benar-benar tertangkap. Bagaimana mungkin? Dia bersembunyi di harta rahasia keluarga Gu, tetapi dia begitu mudah ditemukan dan ditarik keluar tanpa perlawanan. Ini terlalu mengerikan. Gu Taiyuan ketakutan dan tiba-tiba melompat. Tetapi dia baru setengah jalan. Dia hampir mati, dan dia menatap langsung ke wajah kerangka itu. Kerangka itu jelas sangat tenang, dan tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia senang atau marah. Namun, dia menatapnya dengan sangat normal, tetapi di mata Gu Taiyuan, itu seperti menghadapi dewa kematian. Hanya dengan satu pandangan, dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Adegan mengerikan menghancurkan kehampaan dengan satu jari tadi muncul lagi, dan Gu Taiyuan sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat di tempat. Kamu sudah mencari begitu lama, apakah kamu sudah cukup melihat? Pikiran itu terdengar lagi, yang membuatnya sangat takut sehingga dia gemetar. Seperti yang diharapkan, pihak lain telah merasakannya sejak pagi. Kultivasi orang ini benar-benar mengerikan. Ini adalah eksistensi yang tidak dapat dikalahkan. Bahkan melarikan diri pun mungkin tidak mungkin. Buk, buk, buk. Dia mundur beberapa langkah, dan leluhur bermartabat dari keluarga Gu itu benar-benar ketakutan dan jatuh ke tanah. Satu tangan disangga di belakang punggungnya, matanya penuh ketakutan. Pada saat ini, Gu Taiyuan hanya merasa bahwa dia berada di es hitam 10.000 tahun. Dia tidak dapat merasakan apapun di sekitarnya. Satu-satunya hal yang ada dalam pandangannya adalah wajah kerangka seperti dewa kematian. Jika monster sebelumnya menakutkan, kerangka yang menghadap saat ini membuatnya bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Di depan eksistensi seperti itu, kultivasinya tidak layak disebut sama sekali, dan dia pasti tidak dapat menangkap jari itu sekarang. Setelah hidup selama puluhan juta tahun, dia masih memiliki penglihatan ini. Saat berikutnya, orang suci yang terkenal ini berlutut dan memohon belas kasihan tanpa ragu-ragu. Senior, senior, aku tidak bermaksud menyinggungmu, juga tidak bermaksud jahat. Aku orang baik. Aku harap kamu mengerti dan memberiku jalan keluar. Melihat Gu Taiyuan bersujud seperti orang gila, dan Chen Zi tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa leluhur keluarga Gu, yang dulu dia hormati, akan menjadi orang seperti itu. Setelah merenung sebentar, dia menyadari bahwa Gu Taiyuan pasti telah menggunakan metode klan kuno untuk bersembunyi sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka metode seperti itu akan dengan mudah ditemukan oleh senior ini. Kultivasi semacam ini telah melampaui kognisinya. Gu Taiyuan memang tercela dan tidak tahu malu. Dia telah sendirian menghadapi bencana besar umat manusia dan berpura-pura menjadi orang suci yang terkenal. Namun, orang ini juga sangat berpengalaman. Dia bisa memohon belas kasihan saat ini terlepas dari statusnya. Itu pasti karena dia baru saja menyaksikan serangan mengerikan dari senior ini. Masalah menghancurkan iblis dengan satu jari benar-benar benar. Kultivasi orang dewasa ini benar-benar mengerikan. Memikirkan hal ini, dan Chen Zi bahkan lebih kagum. Bahkan jika dia cemburu pada Gu Taiyuan, dia tidak berani mengomentarinya tanpa izin. Dia membungkuk kepada Lu Benwei dan meminta instruksi, matanya penuh rasa hormat. Senior, orang ini melarikan diri tanpa peduli dengan kebaikan yang lebih besar, dan juga mengintip dalam kegelapan. Dia benar-benar penjahat yang tidak adil dan kasar. Tolong biarkan senior memutuskan nasibnya. Begitu kata-kata ini terdengar, Gu Taiyuan sudah menunjukkan kepanikan. Tanpa sadar, dia menatap orang lain dengan mata menyanjung, ingin memenangkan kesempatan untuk bertahan hidup. Ao Qing terlalu malas untuk memperhatikan, dan hanya berkata dengan santai. Dia tidak terlihat seperti orang baik pada pandangan pertama, bunuh saja dia. Nada santai itu tidak berbeda dari sebelumnya, tetapi sekali lagi membangkitkan ingatan mengerikan sebelumnya. Gu Taiyuan buru-buru membungkuk dan bersujud. Tuanku, tuanku, aku orang yang baik. Itu hanya kesalahpahaman tadi. Aku tidak akan pernah berani menyinggung atau bersikap kasar. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja dengan baik. Selama kau bisa melepaskanku, aku bersedia memberimu apapun. Saat dia berkata demikian, dia tidak peduli dengan pendarahan di hatinya, dan buru-buru mengeluarkan cincin suci penyimpanan dan memberikannya dengan kedua tangan. Cincin suci penyimpanan ini berisi simpanannya selama puluhan juta tahun terakhir. Ada sebanyak 7 atau 8 jenis benda suci yang berharga, dan lebih dari 100 harta tingkat suci lainnya dari surga dan bumi. Bahkan sekte besar pun hampir tidak dapat menandinginya. Untuk bertahan hidup, Gu Taiyuan bertekad hingga ekstrim, bahkan jika dia kehilangan segalanya, itu tidak disayangkan. Dia tahu betul keberadaan seperti apa yang dia temui. Harta karun biasa sama sekali tidak bisa menggerakkannya. Hanya dengan membayar banyak uang, ada secercah harapan. Dia hanya ingin menghabiskan uang untuk menghindari bencana. Melihat cincin suci itu dikeluarkan, mata dan Chen Zi juga tampak serius. Meskipun Gu Taiyuan tidak tahu malu, dia layak menjadi salah satu leluhur keluarga Gu. Dia sangat tegas dalam menangani berbagai hal, dan dia juga tahu bagaimana menilai situasi. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara bermain catur, dan pemahamannya tentang pilihan bukanlah hal yang biasa.
Jika dia bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, dia mungkin akan diberi kesempatan oleh senior ini. Penjahat seperti itu benar-benar pandai membaca hati orang. Benar-benar menyebalkan. Melihat kerangka itu akhirnya mengulurkan tangan untuk mengambil cincin suci, kepercayaan diri Gu Taiyuan meningkat pesat, dan matanya penuh dengan kegelisahan dan harapan. Menurut pendapatnya, harta karun di cincin suci ini dapat dilihat oleh orang ini sampai batas tertentu, belum lagi ketulusan seperti itu adalah semua kekayaannya, jadi itu pasti ada bobotnya. Tetapi siapa yang tahu bahwa hanya dalam satu tarikan napas, cincin suci itu dibuang ke samping, seperti rumput yang dibuang. Gu Taiyuan tercengang, dan Chen Zi juga tercengang. Sampah macam apa ini? Kamu berani memamerkan kain lap kecil ini? Lebih baik membunuhnya daripada membuang-buang waktuku. Kata-kata yang menjengkelkan itu terdengar, dan keduanya membelalakkan mata karena terkejut. Apakah aku salah dengar? Ini adalah tabungan hidup Gu Taiyuan, rumah harta karun leluhur klan kuno. Belum lagi harta karun dan bahan berharga di dalamnya, bahkan cincin itu sendiri adalah senjata suci tingkat atas yang sangat langka. Mungkin tidak ada satu pun di suatu domain. Jika mengalir keluar, itu pasti akan menyebabkan badai berdarah, dan monster tua yang tak terhitung jumlahnya akan memperebutkannya. Harta karun seperti itu telah menjadi kain sekarang. Dan Chen Zi mendecakkan bibirnya, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, tetapi merasa kering di mulut. Memikirkan kultivasi master, dia tidak dapat membantahnya. Aku hanya bisa berkata dalam hati bahwa aku masih terlalu muda. Gu Taiyuan, yang awalnya memiliki sedikit kepercayaan diri, tercengang. Dia berlutut di tanah dengan mata terbuka lebar, seolah-olah dia dipukul di kepala dan tidak bisa bereaksi sama sekali. Melihat tulang-tulang jari terentang, keputusasaan berada di ambang kematian semakin dekat. Gu Taiyuan tiba-tiba terbangun, jantungnya hampir tercekat. Dia memohon dengan tergesa-gesa, dan para leluhur kuno dan wajah para pendahulu semuanya terlempar dari langit pada saat ini. Tuanku, tunggu sebentar. Keluarga Guku adalah keluarga kuno dengan warisan yang luar biasa. Ada banyak harta rahasia dalam keluarga. Ada banyak harta rahasia dalam keluarga. Jika Anda membutuhkannya, saya bersedia memberikan segalanya. Saya harap Anda akan menunjukkan belas kasihan. Meskipun itu tidak dapat dipercaya, Gu Taiyuan tahu bahwa pastilah cincin sucinya tidak cukup berharga untuk membuat orang ini terkesan. Satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup adalah meminjam nama keluarga kuno dan membuat pihak lain terkesan dengan harta yang lebih berharga. Dengan suara mendesak, jari itu benar-benar berhenti. Gu Taiyuan dengan cepat memanfaatkan kesempatan itu dan membungkuk serta memohon lagi, terlepas dari kerangka atau anjing itu, bahkan beruang konyol itu, dia memohon kepada mereka semua. Tuanku, semua tuan, selama Anda bisa membiarkan saya pergi, semua orang di klan bersedia menawarkan. Posturnya sejujur mungkin, dan dia tampak bijaksana dan masuk akal. Ao Qing meliriknya dan bertanya dengan malas. Apakah ada saudari? Gu Taiyuan membeku oleh pertanyaan itu, matanya menunjukkan ketidakpercayaan, dan dalam sekejap dia menjawab tanpa berpikir terlalu banyak, wajahnya penuh dengan senyum menyanjung, seperti krisan tua yang dicat dengan pewarna. Ya, apapun yang dibutuhkan tuan, kami memilikinya. Informasi itu dikonfirmasi, dan Ao Qing akhirnya memiliki sedikit wajah, dan bertanya kepada Lou Benwei dengan penuh harap. Kakak, ada saudari. Lou Benwei langsung sangat gembira, dan dia juga tampak sangat bersemangat. Kakak, baiklah, ayo pergi bersamanya. King, sepertinya informasimu benar. Tiba-tiba, wajah Ao Qing penuh dengan kemuliaan. Kelabang, beruang besar, dan Raja Roh juga bersorak dan melompat kegirangan. Tiba-tiba suasana menjadi ramai, dan suasana tegang sebelumnya menghilang. Melihat situasi yang tak terduga ini, Gu Taiyuan dan Chen Zi benar-benar bingung. Dua orang yang memiliki dendam di hati mereka benar-benar saling memandang dengan tenang pada saat ini, seolah-olah mereka saling memahami secara diam-diam, tetapi mereka berdua bingung, dan mereka sama sekali tidak dapat memahami situasi saat ini. Melihat beberapa pria kuat yang misterius, mereka tiba-tiba bersorak dan melompat kegirangan. Penampilan itu seperti seorang pemuda, tanpa rencana apapun, dan belum pernah melihat banyak hal di dunia, yang membuat keduanya bingung. Kerangka itu dapat menghancurkan iblis dengan satu jari, dan kultivasinya jauh melampaui orang suci biasa. Ketika dia mencapai level ini, dia tidak akan peduli dengan apapun di dunia sekuler, dan apa yang disebut harta karun akan dianggap sebagai kotoran. Itu adalah level yang sulit untuk dijunjung tinggi. Bahkan jika cincin suci rumah harta karun Gu Taiyuan tidak dianggap serius, keduanya hampir tidak dapat menerimanya. Ini adalah perbedaan dalam penglihatan yang disebabkan oleh kultivasi. Namun sekarang, hanya mendengar bahwa ada seorang gadis membuat para master ini bersorak. Tampaknya di mata makhluk-makhluk ini, bobot wanita jauh lebih besar daripada harta karun yang diimpikan orang-orang. Apakah ini masuk akal? Apakah makhluk dengan kultivasi seperti itu memiliki penglihatan yang dangkal? Mereka tidak dapat mengetahuinya, mereka juga tidak dapat menebaknya.
Namun, melihat bahwa situasi keseluruhan telah diputuskan dan Gu Taiyuan telah menyelamatkan hidupnya, dan Chen Zi tidak berani mengatakan sepatah kata pun meskipun dia tidak mau. Senyum Gu Taiyuan bahkan lebih menyanjung, dan dia berani berdiri perlahan dan memberi hormat, yang agak terlalu penuh perhatian. Tuanku, jika tidak ada yang penting, saya akan mengikuti junior ini ke tempat tinggal saya yang sederhana, dan saya pasti akan memuaskan kalian semua. Begitu kata-kata ini terdengar, nada bicara Lu Benwei juga sangat melunak. Diao Mao, kamu cukup bijaksana, lumayan, lumayan. Gou Zi dan Chen Tipede juga berbicara dengan murah hati, mendorong suasana gembira itu ke klimaks. Orang ini punya masa depan. Ya, dia hampir mengejar 1/10.000 saudara kita. Tentu saja, dibandingkan dengan 1/10.000 saudara tertuaku, dia masih tertinggal 1 miliar poin. Lu Benwei sangat menikmati mendengarkannya. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, berpose menyamping dalam pose yang tampan, dan sepasang sepatu mokasin memancarkan kecemerlangan genit. Teruslah bicara, jangan berhenti. Hahaha, tawa meledak, dan orang-orang yang ceria itu ingin mencoba dan berangkat bersama Gu Taiyuan. Tiba-tiba, mereka tampak telah berubah menjadi orang yang berbeda, dan sangat santai. Kemudahan didekati seperti ini membingungkan Gu Taiyuan, dan dia terus membungkuk karena takut. Tepat ketika seluruh tempat itu penuh dengan kegembiraan, dan Chen Zi tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju untuk membungkuk. Dia ragu-ragu sejenak. Dia masih menahan diri dan meminta Lu Benwei untuk berbicara. Tuan, baru-baru ini ada aura kuat yang keluar dari kedalaman alam iblis. Tampaknya ada eksistensi luar biasa yang telah bangkit. Dua monster sebelumnya sudah sangat kuat, dan kita hampir tidak bisa melawan mereka. Tuan, Anda memiliki kultivasi yang mendalam. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda hari ini, dan itu juga merupakan berkah bagi umat manusia di dunia. Saya berani bertanya kepada Anda. Saya harap Anda dapat menjaga makhluk yang tidak bersalah dan menjelajahi alam iblis. Saya akan melayani Anda. Kata-katanya tepat dan sangat hormat. Tuan ini telah menghunus pedangnya untuk membantu, jadi dia tidak akan menolak. Diperkirakan tidak akan membutuhkan upaya apapun baginya untuk mengetahui kebenarannya. Setelah menunggu dengan hormat, dia menerima penolakan langsung. Tidak, dan Chen Zi tiba-tiba mengangkat matanya menunjukkan keheranan. Tuan, Lu Benwei terlalu malas untuk menatapnya lagi, dan dia mengeluh dengan santai. Alam iblis apa, bagaimana mungkin itu lebih penting daripada seorang gadis? Dan Chen Zi mengerutkan bibirnya dan tidak bisa berkata apa-apa. Itu juga benar. Senior ini mampu membantu, yang sudah sangat baik dan benar. Dia 1000 kali lebih kuat dari Gu Taiyuan, yang juga manusia. Bagaimana dia berani meminta lebih banyak bantuan tanpa membalas budi sebesar itu? Memahami segalanya, dan Chen Zi membungkuk dengan hormat. Melihat riak-riak di angkasa, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Dia menatap sosok berjubah hitam itu dengan tenang dengan tatapan rumit di matanya. Tepat ketika beberapa sosok melangkah ke dalam kehampaan, suara santai Lu Benwei datang dari jauh. Jangan khawatir, napas kecil itu tidak dapat membuat gelombang sama sekali. Seseorang akan menyelesaikannya di masa depan. Dan Chen Zi merasa malu ketika mendengarnya. Setan yang sangat kuat di matanya hanyalah sepotong kue di mulut orang dewasa ini. Perbedaannya tidak terbayangkan. Mengingat kata-kata ini, dia penuh harapan. Tampaknya semuanya ditakdirkan dalam kegelapan. Senior ini sepertinya tahu sesuatu, dan juga tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mengingat kata-kata dan perbuatannya sebelumnya, dan Chen Zi merasa bahwa dia semakin tak terduga. Bahkan kata-katanya tentang mencari seorang gadis tampaknya menjadi penuh makna. Tepat saat dia akan bertanya lagi, sosok itu telah menghilang. Dan Chen Zi membungkuk dengan hormat di tempat, dan mengingat wajah tengkorak itu dalam-dalam di hatinya. Bab 997 ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Gu. Ribuan mil jauhnya, keluarga Gu kuno menerima pesan dari leluhur, mengatakan bahwa para VIP telah berkumpul, dan seluruh keluarga menyambut mereka dengan hormat. Namun, ketika sosok-sosok itu duduk di aula, semua orang jenius dalam keluarga itu tercengang. Seorang kerangka setengah kurcaci duduk di kursi utama. Dia berbicara omong kosong dan mengenakan sepatu pantofel. Seekor anjing duduk di sebelahnya dengan mata sombong, seperti paman kedua. Ada juga kelabang, yang juga duduk di kursi VIP, terus-menerus menggosok 100 kakinya, dengan cahaya di matanya. Raja Roh melayang-layang seperti api hantu. Beruang besar terakhir tidak jauh berbeda, dengan tampilan konyol, seperti orang idiot. Bagaimana mungkin sekelompok orang aneh ini terlihat seperti VIP? Keluarga Gu telah berdiri di daerah ini selama puluhan ribu tahun, dan itu juga merupakan keluarga terkenal di Yunxing. Anggota klan berpengetahuan luas dan merupakan hal yang umum bagi orang suci sejati untuk datang sebagai tamu. Kali ini, itu benar-benar membuka mata. Seperti sirkus. Anda mengatakan kepada saya bahwa ini adalah VIP. Sekelompok anggota klan Tianjiao sedang menunggu di luar aula, saling menatap. Tidak seorang pun dapat mengerti apa yang sedang terjadi.
Namun, Gu Taiyuan, leluhur keluarga Gu, yang berdiri di aula, tidak peduli dengan berbagai pandangan dari jauh. Dia tersenyum dan sangat hormat. Tuan-tuan, mohon tunggu sebentar. Nikmati teh peri. Saya akan mengundang Anda untuk melihat wanita tercantik di klan. Ao King langsung tidak senang. Bukankah Anda mengatakan Anda memiliki seorang saudara perempuan? Mengapa Anda meminta kami untuk melihatnya alih-alih membiarkannya datang? Gu Taiyuan tersenyum canggung dan menjelaskan dengan cepat. Tuan-tuan, mohon jangan salahkan saya. Wanita tercantik di klan masih muda dan masih menunggu untuk menikah. Dia belum pernah menerima tamu pada hari kerja. Pernyataan ini masuk akal, tetapi membuat Ao King dan yang lainnya merasa seperti bandit yang datang untuk merampok istri kepala desa. Orang tua itu sangat menakutkan mereka. Lu Benwei sangat sabar dan mengajarinya dengan murah hati. King, kamu harus anggun. Apakah kamu tahu bagaimana bersikap anggun? Jika kamu tidak sabar, kamu hanya akan menakuti gadis-gadis terbaik. Kita adalah orang-orang yang berkualitas, jadi perhatikan sopan santun kita. Kita semua adalah orang-orang yang berbudaya, kita harus tahu bagaimana beradaptasi dengan adat istiadat setempat. Ao King dan Kelabang mengangguk berulang kali, seolah-olah mereka mendengar kebenaran. Gu Taiyuan buru-buru memanggil, dan beberapa pelayan masuk sambil membawa teh peri. Meskipun mereka adalah pelayan, mereka yang bisa memasuki klan kuno cukup berbakat, dan penampilan mereka secara alami 1 dari 100. Beberapa pelayan dengan rok panjang melangkah masuk dengan lembut dan dengan hati-hati menyajikan teh peri, yang langsung menarik sorak-sorai dan suasananya menjadi sangat santai. Gou Zi dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka, semuanya menunjukkan keinginan untuk belajar dan mata yang penuh harap. Pelayan yang paling cantik, memegang nampan untuk menyajikan teh peri, berjalan dengan hati-hati ke kursi utama, dan dengan hati-hati meletakkan teh peri di atas meja. Seluruh hadirin menyaksikan. Lu Benwei mengulurkan telapak tangan kanannya yang anggun, telapak tangan menghadap ke bawah. Nona, ini punggung tanganku. Pembantu itu terkejut melihat tulang-tulang putih itu, dan dia berdiri di sana dengan kaget. Dia hanya bisa menjawab tanpa sadar, ya, ya. Lu Benwei terus menjulurkan kaki kanannya di dalam sepatu pantai. Ini bagian belakang kakiku. Tulang-tulang putih itu juga menakutkan. Pembantu itu sangat terkejut sehingga dia tidak tahu bagaimana harus menjawab, dan tangannya gemetar. Lu Benwei melepas jubahnya, dan mengambil setangkai mawar dari suatu tempat, memegangnya dengan elegan di antara gigi atas dan bawahnya, memperlihatkan senyum yang tampan dan genit. Dan kamu, adalah bayiku. Pembantu yang menyajikan teh menatap tengkorak yang menakutkan itu dan sangat takut sehingga dia tidak bisa mendengar apapun sama sekali. Dia mengangguk dan memberi hormat, dan suaranya mulai tergagap. Tuanku, silakan minum teh. Pemandangan itu seaneh mungkin. Jiang Taiyuan sangat bingung sehingga otaknya tidak bisa bereaksi. Banyak anggota keluarga Gu yang menunggu di luar pintu juga tercengang. Ao King semakin bersemangat, dengan ekspresi kagum di wajahnya, seolah-olah dia telah memahami sesuatu yang penting. Kakak laki-laki itu hebat. Jurus ini benar-benar hebat. Hanya beberapa patah kata, dan dia membuat gadis-gadis itu malu. Lipan mengangguk berulang kali. Ya, aku mengerti, aku mengerti. Kamu pantas menjadi kakak laki-laki. Terdengar tawa lagi di lapangan, dan sekelompok monster begitu gembira sehingga wajah Gu Taiyuan berkedut, dan hanya ada beberapa garis hitam di dahinya. Apakah itu malu? Jelas bahwa dia hampir mati ketakutan. Namun, kultivasi pihak lain sangat mendalam, jadi Gu Taiyuan hanya bisa tersenyum dan menjawab. Haha, yang mulia benar-benar elegan. Setelah menyanjung beberapa kali lagi, dia meninggalkan aula untuk sementara waktu dengan dalih mencari lebih banyak wanita cantik, meninggalkan beberapa pelayan untuk menstabilkan situasi. Ketika dia melangkah keluar dari rumah utama, sekelompok anggota klan tingkat tinggi mengikuti dari belakang, dan kepala keluarga Gu Daohai, akhirnya tidak dapat menahannya. Dia mendekat dan membuka indera spiritualnya untuk membangun penghalang, dan dia sangat frustrasi sehingga dia membungkuk dan berbicara. Kakek, mengapa kau begitu menghormati kelompok berandal ini? Dendam Cenger belum terbalaskan, ini. Begitu suara itu jatuh, Gu Taiyuan tiba-tiba menoleh. Ada kekuatan yang menakutkan di matanya, dan ekspresinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak lagi baik dan lembut seperti sebelumnya, seperti elang yang membuka matanya, dengan kekuatan yang luar biasa dan penuh kesuraman. Satu tatapan itu sangat mengejutkan Gu Daohai sehingga dia tidak berani mengatakan apapun. Setelah membangun penghalang baru lagi dan mengamati bahwa sirkus di atas tampaknya tidak bereaksi, Gu Taiyuan menghela nafas dan mencibir. Kau telah menjadi kepala keluarga selama ratusan tahun, kan? Apakah penglihatanmu begitu buruk? Kau bahkan tidak dapat melihat jejak kultivasi orang-orang itu. Gu Daohai bukanlah orang biasa, dan pupil matanya mengecil ketika mendengar suara itu. Kakek, maksudmu, melirik junior ini, memikirkan rasa sakitnya karena kehilangan putranya, Gu Taiyuan tidak terlalu menyalahkannya. Meskipun bakatnya tidak sebaik putranya Gu Qingcheng, Gu Daohai tetaplah bakat yang langka, setidaknya dia bisa melindungi fondasi keluarga Gu. Setelah jeda singkat, Gu Taiyuan menceritakan kepadanya semua yang telah dilihat dan didengarnya.
Ketika dia mendengar pemandangan mengerikan dari jari yang menghancurkan kehampaan, Gu Daohai sudah pucat karena terkejut. Ternyata makhluk aneh itu adalah makhluk yang sangat menakutkan. Gu Daohai merasa ngeri dan menundukkan kepalanya dengan ketakutan di matanya. Leluhur, karena orang-orang ini memiliki kultivasi yang tinggi, kunjungan mereka hari ini mungkin bermaksud jahat. Jika kita tidak dapat mengeluarkan harta karun, bahkan keluarga Gu kita akan kesulitan menghadapinya. Apa yang harus kita lakukan tentang masalah ini? Apakah keluarga Gu kita akan mengalami bencana seperti itu setelah kehilangan seorang jenius seperti Qing Cheng? Kata-katanya memilukan dan ekspresinya sedih. Gu Taiyuan mencibir. Kapan aku mengatakan ini adalah bencana? Daohai, penglihatanmu masih terlalu dangkal. Kultivasi mereka memang mengerikan, tetapi harta karun yang mereka bawa pasti jauh lebih unggul dari kita. Kali ini, bukan hanya itu bukan bencana, tetapi itu adalah kesempatan besar bagi keluarga Guku. Suara yang dalam itu sangat mengejutkan Gu Daohai sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Kesempatan. Tiba-tiba, ekspresi Gu Daohai menjadi semakin ketakutan. Grandmaster, apakah Anda mengatakan bahwa kita harus menggunakan formasi leluhur, formasi langit berbintang, untuk menjebak orang-orang ini? Sebelum dia selesai berbicara, Gu Taiyuan mengangguk dengan senyum sinis, memperlihatkan ekspresi yang bisa diajar. Itu benar. Meskipun Anda memiliki bakat yang terbatas, Anda memiliki sedikit pemahaman, dan Anda telah memenuhi harapan saya. Meskipun orang-orang itu kuat, selama kita menggunakan formasi langit berbintang, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, mereka tidak akan dapat lolos dari kematian. Seperti kata pepatah, kekayaan dan kehormatan dicari dalam bahaya. Demi rencana besar keluarga Gu saya telah menanggung penghinaan dan memikat orang-orang ini ke dalam perangkap. Semuanya tergantung pada Anda. Hanya dalam beberapa kata, Gu Taiyuan menggambarkan dirinya sebagai pahlawan keluarga, seolah-olah semua hal sebelumnya adalah kesabaran untuk rencana besar, dan bahkan sanjungan sebelumnya adalah strategi yang sangat hebat. Gu Daohai terkejut dan segera pergi. Leluhur tua itu bijaksana. Saya akan pergi ke makam leluhur untuk menyiapkan formasi. Hampir tanpa berkata apa-apa, mereka berdua mengerti dan bertindak sendiri-sendiri. Krisis awal telah mereka anggap sebagai peluang, dan rencana itu dilaksanakan selangkah demi selangkah. Namun setelah beberapa tarikan napas, Gu Taiyuan melangkah keluar dari penghalang dan langsung menuju aula, memperkirakan waktu dan berbicara lagi. Tuan-tuan, para wanita cantik dari klan semuanya telah tiba dan sedang menunggu di tanah yang diberkati di gunung belakang. Lu Benwei mengangguk setelah mendengar suara itu, dan dengan enggan melepaskan tangan giok pelayan itu. Kakak, sampai jumpa lagi jika kita ditakdirkan. Saat dia berkata demikian, dia memimpin kedua bersaudara itu untuk berdiri, meninggalkan punggung yang seperti angin. Melihat sosok-sosok yang pergi dari jauh, para pelayan itu kemudian berbaring di tanah. Dengan Gu Taiyuan memimpin jalan, Lu Benwei dan anjing-anjing itu berjalan maju dengan gembira, berbicara dan tertawa sepanjang jalan, dan kadang-kadang membuat beberapa puisi seksi, dan suasananya hampir penuh. Namun ketika mereka sampai di apa yang disebut gunung belakang, mereka hanya melihat sebuah lapangan kosong. Di kejauhan, ada sebuah gerbang besar setinggi 100 kaki di kaki gunung. Belum lagi gadis-gadis, bahkan tidak ada seekor lalat betina pun. Lou Benwei tertegun sejenak, lalu menoleh untuk melihat lelaki tua itu. Apakah benar-benar ada gadis di tempat ini? Gu Taiyuan mencibir dalam hatinya. Dia jelas menginginkan harta karun keluarga Gu, tetapi dia menggunakan wanita sebagai alasan. Dengan gerbang sebesar itu di depannya, siapapun akan menganggapnya sebagai rumah harta karun. Siapa yang akan meragukannya? Dia benar-benar bertanya dengan penuh pengertian. Baiklah, aku akan bermain denganmu sebentar lagi. Gu Taiyuan mengira dia melihat semuanya. Matanya sangat tenang, wajahnya yang berambut putih penuh dengan kerutan yang tulus, dan nadanya bahkan lebih hormat. Yang mulia, keluarga Gu saya memiliki fondasi yang luar biasa, tetapi, saudara perempuan, juga sangat langka. Mereka tidak boleh ditunjukkan kepada orang lain dengan mudah. Mereka telah ada di sini selama beberapa generasi. Silakan minggir dan lihat lebih dekat untuk melihatnya. Mata Lou Benwei dan anjing-anjing itu berbinar ketika mereka mendengar ini, seolah-olah dunia baru tiba-tiba terbuka. Oh! Ternyata ada gadis-gadis seperti ini. Tinggal di pegunungan, ini pertama kalinya aku mendengarnya. Sepertinya adat istiadat di dunia ini memang berbeda. Bukankah saudara kedua mengatakan bahwa adat istiadat di sini berpikiran terbuka? Mungkin kita bisa melihat hal-hal baru hari ini, seperti pelatihan primitif. Ya, itu masuk akal. Beberapa orang bodoh membicarakannya, dan mereka sudah membayangkan semua jenis pemandangan yang indah. Datang ke dunia ini untuk pertama kalinya, ditambah dengan berbagai rumor, mereka sudah lama penasaran. Melihat tempat tinggal yang aneh ini, mereka lebih imajinatif. Tanpa banyak berpikir sama sekali, Lu Benwei berharap untuk turun tangan. Dalam hal ini, bajingan ini akan menunjukkan keahliannya yang kejam.
Gouzi dan Centipede juga bersemangat, dan mereka membantu mengatur jubah dan pakaian dengan sangat setia, langsung berubah menjadi tim logistik terkuat untuk memastikan bahwa pacaran saudara tertua berhasil. Namun dalam sekejap mata, ada semua jenis cermin, alat peraga, riasan, dan gaun, seperti seorang jenderal yang pergi berperang. Wajah Gu Taiyuan melonjak liar. Dia telah hidup selama puluhan juta tahun dan telah melihat banyak orang aneh, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang aneh seperti itu. Awalnya dia khawatir pihak lain akan mencurigainya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain tidak akan mengetahuinya sampai kematiannya. Saya khawatir, mereka benar-benar sekelompok orang bodoh yang tahu cara berlatih. Ini terlalu mudah. Meskipun kultivasi mereka mengerikan dan mereka sangat teliti, orang-orang ini masih sedikit lebih rendah darinya. Anda tahu, kultivasi tidak sesederhana berkelahi dan membunuh. Sungguh berkah dari surga bahwa keluarga Gu dapat bertemu dengan sekelompok master bodoh ini. Melihat sekelompok master telah dimakamkan di sini, saya tidak tahu berapa banyak harta yang akan tersisa di keluarga Gu. Kesempatan besar ada di depan kita. Gu Taiyuan sangat gembira sehingga dia akan segera mengungkapkan dirinya. Dia buru-buru melangkah maju untuk memberi salam dan mengundang dengan hangat. Tuan, kalau begitu ikuti saya. Lu Benwei juga berpakaian rapi. Sepatunya berkilau dan berkilau, jubahnya bersih tanpa noda, dan seluruh tubuhnya hampir memantulkan cahaya. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki citra paling glamor baru-baru ini. Bahkan jika seekor lalat jatuh, Anda harus membelah kaki Anda. Dia memberi hormat kepada saudara-saudaranya berulang kali, tampak seperti seorang pengantin pria, dan dia berpakaian dengan sangat pantas. Mari kita rayakan bersama. Setelah itu, dia berjalan maju dengan beberapa saudara muda di bawah pimpinan Gu Taiyuan, melewati alun-alun di kakinya, penuh dengan kegembiraan dan harapan, tanpa ada yang lain di matanya, bahkan tidak memperhatikan pilar-pilar besar dengan prasasti di sekitar alun-alun di kakinya. Dia hendak melewati tepi alun-alun. Gu Taiyuan tiba-tiba menerobos ruang dan mendarat di luar alun-alun sendirian. Dia melihat ke belakang dan tertawa liar, matanya penuh dengan keganasan. Hahaha, ini adalah kesalahan terbesar yang telah kamu buat dalam hidup ini. Hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Bab 998 Leluhur keluarga Gu adalah orang suci yang sempurna. Saat Gu Taiyuan tertawa terbahak-bahak, tanah di alun-alun itu menyala dengan pola susunan, dan pilar-pilar raksasa di sekitarnya berangsur-angsur bersinar. Seorang pria parubaya juga muncul dan berdiri dengan tenang di samping Gu Taiyuan. Pria ini adalah Gu Daohai, kepala keluarga Gu. Dia sangat gembira melihat keberhasilan rencana itu, dan tangannya gemetar saat memberi hormat. Leluhur itu bijaksana. Meskipun keluarga Guku mengalami bencana dan kehilangan seorang jenius seperti King Cheng, kita pasti akan mendapatkan banyak keuntungan dengan mengalahkan para master ini hari ini. Kesempatan yang begitu besar sepenuhnya bergantung pada rencana leluhur. Hahaha, kakek dan cucu itu tertawa tanpa henti, wajah mereka memerah karena kegembiraan, dan tidak ada rasa takut sama sekali. Mereka akhirnya memalingkan wajah mereka dan menunjukkan penampilan yang telah mengendalikan segalanya. Di alun-alun, Lu Benwei dan Gouzi tidak banyak bereaksi, dan tidak memperhatikan pola susunan itu. Mereka melihat penampilan arogan kedua orang itu dengan bingung, dan tercengang, seolah-olah mereka sedang menonton orang bodoh menari. Kakak, apakah menurutmu mereka berdua gila? Kakak kedua ada benarnya. Kurasa mereka tidak tega meninggalkan adik perempuan mereka dan sudah mengalami gangguan mental. Demi adik perempuan mereka, mereka berani melawan kakak tertua mereka. Mereka sangat berani mengingkari janji mereka saat ini. Lihat itu, pasti ada gadis cantik di dalam. Lu Benwei memegang rahangnya dengan satu tangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Jadi begitulah. Inilah kekuatan cinta. Sangat diinginkan. Beberapa orang bodoh saling bicara. Jangankan marah, mereka bahkan tidak terlihat gugup sama sekali. Mereka tidak terlihat seperti sedang dalam bahaya. Sebaliknya, mereka terlihat seperti penonton yang sedang menonton pertunjukan. Jika ada orang yang tidak tahu ada di sana, mereka tidak akan bisa mengetahui siapa yang menjebak siapa. Sikap itu bahkan tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun. Gu Taiyuan sangat bersemangat. Melihat reaksi tenang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya dan menonton. Kelompok master ini benar-benar sangat bodoh sehingga mereka memandang rendah orang lain. Mereka bahkan tidak memiliki kesadaran diri saat mereka akan mati. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana sekelompok orang ini telah berkultivasi hingga tingkat seperti itu. Reaksi seperti ini sama sekali bukan yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah omelan panik, atau bahkan kemarahan yang tidak kompeten dari orang-orang ini. Hanya dengan cara ini dia dapat memuaskan rasa pencapaiannya yang tidak normal, dan hanya dengan cara ini dia dapat merasakan kegembiraan mengalahkan seorang master. Setelah memperhatikan selama beberapa napas, wajah Gu Taiyuan menjadi sedikit muram. Berhentilah berpura-pura tenang. Tidak peduli seberapa hebat kultivasimu, selama kamu melangkah ke formasi ini, kamu ditakdirkan untuk mati. Kamu tidak bisa menyalahkanku atas kematianmu. Jalan abadi adalah hukum rimba, dan kamu harus waspada di mana-mana.
Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu karena terlalu bodoh. Hari ini adalah hari kematianmu. Gu Taiyuan mengumpulkan seluruh kekuatannya, berbicara dengan marah, dan sangat senang untuk bangga pada dirinya sendiri, bersumpah untuk menghapus penghinaan sebelumnya. Begitu suara itu jatuh, beberapa bayangan hitam di alun-alun itu tertawa terbahak-bahak. Engah, cinta membuat orang buta. Dengan formasi sampah, dia benar-benar ingin menyerang kita. Orang tua ini bingung. Aku mengerti cinta sekarang. Untuk hal ini, dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya. Itu harus mirip dengan madu. Itu pasti sangat manis dan enak. Tidak buruk, susunya sudah membaik. Ah, terima kasih atas pujiannya, saudara. Hehehe, hahaha. Tawa itu semakin keras dan keras. Beberapa orang bodoh itu sama sekali tidak menganggapnya serius. Mereka berbicara dan tertawa, dan terus menggoda, seolah-olah mereka sedang bermain. Apakah ini postur orang yang sekarat? Gu Taiyuan tidak ragu untuk mengguncang formasi leluhur dan memberikan rasa hormat yang cukup. Bahkan jika orang-orang ini belum pernah mendengarnya, mereka harus menunjukkan rasa kagum. Tetapi dia bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa krisis. Mengandalkan kultivasinya yang mendalam, dia begitu sombong sehingga dia memandang rendah orang lain. Wajah Gu Taiyuan muram, dan niat membunuh terus menyebar. Gu Daohai di belakangnya juga mencibir dan memarahi, bahkan mengesampingkan identitasnya sebagai patriark klan kuno, sepenuhnya memperlihatkan wajah jahatnya. Sekelompok orang bodoh, kalian begitu sombong hanya karena kalian memiliki sedikit kultivasi. Ini adalah formasi leluhur keluarga Gu kami, yang dibangun oleh para leluhur kami. Ini memadukan seni catur dan formasi dengan sempurna. Kalian tidak dapat lolos dari kematian. Kupikir mereka adalah beberapa master, tetapi mereka ternyata adalah sekelompok orang bodoh yang hanya memiliki kultivasi. Mereka mendambakan harta keluarga Gu kami dan jatuh ke dalam formasi ini hanya dengan beberapa kata. Itu mudah dilakukan sepanjang proses. Tampaknya Tuhan benar-benar menyukai keluarga Gu kami. Kata-kata tercela bergema, dan anjing-anjing itu tiba-tiba terdiam. Bahkan Lu Benwei, yang sedang menonton dengan gembira, tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Tengkoraknya yang kosong menatapnya dan tampak sedikit serius. Itu adalah reaksi yang normal. Cepat dan umpat, tercela adalah pujian tertinggi. Kakek nenek dan cucu-cucu keluarga Gu tampak penuh harap, siap menikmati rasa pencapaian yang telah lama hilang. Saat mereka berdua saling memandang, mereka mendengar sebuah pertanyaan dengan nada kecewa. Kau telah berbohong padaku selama ini. Tidak ada gadis di sini. Tatapan mata Gu Taiyuan kosong. Gadis-gadis, kematian sudah dekat, bukankah seharusnya dia marah? Siapa yang akan bereaksi seperti ini, berfokus pada hal seperti itu? Dilihat dari postur dan nadanya, sepertinya dia benar-benar datang ke sini untuk wanita. Aku benar-benar tidak dapat mengerti bagaimana orang yang dangkal dan penuh nafsu seperti itu dapat memiliki kultivasi yang begitu mengerikan. Gu Taiyuan bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia telah berlatih keras sepanjang hidupnya, tetapi dia masih sedikit lebih rendah dari kelompok orang-orang yang penuh nafsu ini. Ini sama sekali tidak adil. Kesombongan dan rasa pencapaian di dalam hatinya sekali lagi hancur. Gu Taiyuan sangat marah dan tidak lagi tertarik untuk menyiksa orang-orang ini. Kau baru menyadarinya sekarang, kau benar-benar pantas mati. Saat dia mengatakan ini, lelaki tua itu melirik dengan ganas. Gu Daohai membuka gulungan di lengan bajunya, dan kekuatan Taoisme yang mengerikan melonjak dari segala arah. Tiba-tiba, pola susunannya menyilaukan, siang dan malam terbalik, dan langit berbintang muncul. Pola susunan rumit di tanah terus menyala, dan cahaya mengembun di antara pilar-pilar raksasa, lalu berubah menjadi cahaya bintang dan kembali ke langit. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya terhubung menjadi satu garis, dan kekuatan Tao yang tak terbatas berubah menjadi bintang-bintang dan diproyeksikan ke langit, hampir menutupi seluruh tanah suci keluarga Gu. Seruan itu langsung masuk ke awan. Langit adalah papan catur dan bintang-bintang adalah bidak catur. Tidak ada gunanya bagi seorang suci untuk melakukan Tao. Sungguh tulisan tangan yang mengerikan ini. Kakek nenek dan cucu-cucu keluarga Gu kagum dan berseru dengan gembira. Bintang dan bintang. Ini adalah bintang dan bintang yang nyata. Hari ini, formasi leluhur dimulai kembali. Saya berharap para leluhur akan memberkati Anda dan membunuh para pembuat onar ini, membawa harta karun ke dunia, dan membiarkan keluarga Gu saya mendapatkan kembali kejayaannya. Keduanya membungkuk dan memberi hormat, wajah mereka penuh dengan kemuliaan. Kemudian mereka saling memandang, dengan kebanggaan dan harapan terjalin di wajah mereka. Seperti yang diharapkan. Di bawah perhatian ini, mereka akhirnya melihat kemarahan yang diharapkan. Beberapa jubah hitam marah, dan tiba-tiba niat membunuh terus terkumpul. Terutama kerangka yang memimpin, tidak lagi memiliki perilaku nakal sebelumnya, diam-diam menatap mereka, rongga matanya yang kosong terpantul di cahaya bintang, berdiri diam dan dingin. Sekilas, orang bisa merasakan kemarahan, dan diam lebih baik daripada pelecehan apapun. Kesombongan Gu Taiyuan yang menyimpang akhirnya terpuaskan, dan dia tertawa gila. Hahaha, cek, apakah kamu marah? Apakah kamu ingin membunuh kami?
Sayang sekali sudah terlambat. Sejujurnya, leluhur keluarga Gu kami adalah orang suci sempurna bawaan yang mewarisi jalan surga dan telah berlatih berkali-kali. Bahkan jika kamu memiliki kultivasi yang sama, kamu akan sangat terluka di depan catur dan formasi. Kakek dan cucu itu tertawa terbahak-bahak hingga wajah mereka terdistorsi, seolah-olah mereka yakin akan kemenangan. Betapa rendah hati mereka sebelumnya, betapa merajalela mereka ketika mereka bertahan sampai wabah pada saat ini, dan wajah penjahat mereka sepenuhnya terungkap. Sama seperti mereka tertawa penuh kemenangan. Skull Benwei melangkah pelan. Langkah. Baru selangkah maju, aura di sekelilingnya berubah drastis, dan tekanan yang mengerikan melonjak seperti air pasang, langsung menenggelamkan kakek dan cucu itu. Senyum di wajah mereka membeku, seolah-olah mereka berada di bawah tekanan gunung. Gu Taiyuan membelalakkan matanya, dan wajahnya langsung pucat. Ini tidak mungkin. Kamu berada di lautan bintang, mengapa kamu masih bisa bergerak? Ini adalah kekuatan leluhur yang sempurna dari orang suci bawaan, bukankah kamu seharusnya hanya duduk di sana dan menunggu kematian? Tidak ada respons sama sekali, hanya langkah kaki. Langkah. Baru langkah kedua, tekanannya luar biasa. Kakek dan cucu itu tidak tahan, dan mereka berlutut di tanah bersama-sama seolah-olah mereka berada di bawah gunung besar. Bang! Suara teredam keluar, dan tanah serta bebatuan di bawah lutut mereka meledak. Sebelum mereka berdua bisa mengeluarkan suara, mereka merasakan rasa manis bergema di tenggorokan mereka. Embun, Gu Daohai, yang baru saja menjadi orang suci, menyemprotkan kabut darah di tempat. Bab 999 Amarah yang tak tertahankan. Tekanan itu sendiri telah melukai keduanya dengan serius. Kakek nenek dan cucu-cucu dari keluarga Gu begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, jantung mereka berdetak seperti genderang, dan mereka mendongak dengan kaget hampir bersamaan. Ini tidak mungkin. Leluhur adalah orang suci bawaan yang sempurna, tidak mungkin bagi siapapun untuk berjalan di antara bintang-bintang dengan mudah. Dua pasang mata saling menatap. Monster dan hantu yang sebelumnya seperti sirkus berjalan di tanah datar saat ini. Anjing, kelabang, beruang besar, dan jubah hitam bayangan roh yang tampaknya lemah, semuanya melangkah maju. Beberapa bayangan hitam tampaknya menutupi langit dan matahari, dan cahaya bintang di sekitarnya menjadi redup. Kerangka di depan bahkan lebih menakutkan, dan cahaya bintang menghindarinya kemanapun ia lewat, seolah-olah telah bertemu dengan makhluk yang mengerikan. Klik, mata Gu Taiyuan menyusut dan hatinya menegang. Ia tampaknya tiba-tiba mengerti, dan intuisi yang menggelikan muncul di dalam hatinya. Orang-orang ini mungkin tidak hanya berada di tingkat orang suci. Leluhur keluarga Gu adalah seorang pria yang cemerlang. Ia menjadi orang suci melalui pencerahan catur dan mahir dalam formasi pertempuran. Ia adalah seorang jenius dalam puluhan ribu tahun. Ia adalah orang suci yang telah menyempurnakan kultivasinya seperti dewa. Dengan cahaya yang dipancarkan leluhurnya, keluarga Gu telah berdiri hingga hari ini. Keberadaan seperti itu sudah menjadi legenda di mata dunia. Orang di depannya telah melampaui leluhur keluarga Gu dan keberadaan yang legendaris. Kemuliaan leluhur yang dianggap Gu Taiyuan sebagai dewa sedang diinjak-injak dengan mudah saat ini. Pada saat ini, hati Taoisme Gu Taiyuan sangat rusak oleh serangan itu, dan rasa manis melonjak di tenggorokannya. Kepanikan tiba-tiba muncul. Sosok kerangka itu sudah berdiri di depannya, hanya selangkah lagi untuk melangkah keluar dari alun-alun. Matanya yang acuh tak acuh seperti sedang menatap seekor semut. Apa kesempurnaan seorang suci? Kamu tidak layak menyebutkannya di depan dewa ini. Tuhan, mendengar ini, mata Gu Taiyuan tiba-tiba bergetar. Melihat sosok yang beberapa kaki jauhnya, wajah tuanya berganti-ganti antara biru dan merah, dan dia tertegun selama beberapa napas, lalu berbisik dan tertawa, dengan ekspresi yang sangat gila. Tuhan, Anda benar-benar mengatakan Anda adalah dewa. Hahaha, Yang Mulia memang orang yang sangat terampil. Saya lebih rendah dari Anda. Tetapi jika Anda ingin mengintimidasi saya dengan kata-kata yang tidak jelas seperti itu, apakah Anda pikir saya anak berusia 3 tahun? Ekspresinya yang ganas sangat terdistorsi, seperti pohon mati yang melolong. Tetapi tidak peduli bagaimana dia berteriak dan memuji, tidak peduli bagaimana dia menggunakan semua trik untuk mengganggu pikirannya, dia tidak mendapat respons, seolah-olah semua trik telah kehilangan keefektifannya. Lu Benwei mengulurkan tulang jarinya, wajahnya acuh tak acuh dan dingin. Wow, cahaya bintang memudar, dan bumi menjadi jernih. Jari itu mengeluarkan kekuatan misterius yang tak ada habisnya, kekuatan jalan itu ditelan dalam sekejap, dan napas yang keluar begitu mengejutkan sehingga semuanya menghilang. Tindakan yang tampaknya sederhana itu merenggut semua kehidupan dalam sekejap mata, dan makhluk mati hampir tidak dapat bertahan hidup. Segala sesuatu di sekitarnya musnah dalam sekejap. Alun-alun berubah menjadi tanah hangus, dan pilar-pilar raksasa hancur menjadi debu. Formasi leluhur yang dibanggakan keluarga Gu membawa semua yang mulia tentang klan kuno. Dalam sekejap, semuanya hilang. Melihat semua hal yang mengerikan itu, Gu Taiyuan menjadi pucat, mengulurkan tangannya dan berteriak ke langit.
Tidak, tidak. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan ketakutan di dalam hatinya, dan pikirannya mulai menyebar. Taoismenya benar-benar dikalahkan. Embun. Seteguk kabut darah menyembur keluar, dan mata Gu Taiyuan bergetar. Seluruh orang itu layu seperti bola, seolah-olah dia telah menua sedikit dalam sekejap, rambut putihnya berserakan, dan bibirnya yang pecah-pecah mulai bergetar. Melihat sosok kerangka lebih dari 1 meter jauhnya, dia tidak berani berbicara lagi, seolah-olah dia telah melihat dewa kematian, dan jiwanya terkunci oleh wajah yang dalam dan kosong. Pada saat ini, Gu Taiyuan putus asa. Akhirnya, dia melihat kemarahan yang dia harapkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sama sekali tidak tahan. Bahkan seluruh keluarga Gu tidak tahan dengan kemarahan yang mengamuk dari keberadaan seperti itu. Dalam menghadapi kekuatan absolut itu, tipu daya apapun adalah bodoh dan bunuh diri. Keputusasaan terus menyebar, dan wajah gemetar Gu Taiyuan benar-benar menunjukkan senyuman. Ya Tuhan, ya Tuhan, dia terus bergumam, dan matanya mulai kabur. Di sampingnya, kepala keluarga saat ini, Gu Daohai, benar-benar ketakutan. Ketika dia melihat leluhur tua dalam keadaan ini, dia berlutut di tanah dengan gemetar, dan terus memohon belas kasihan. Tuanku, tuanku, tolong ampuni nyawaku, tolong, biarkan keluarga Gu pergi. Ratapan bergema, dan tidak ada jawaban. Tanah suci keluarga Gu diselimuti awan gelap, dan jari-jari kasual tadi juga tersebar ke langit, dan kekacauan itu sulit untuk ditenangkan sejauh ribuan mil. 6.000 mil jauhnya, beberapa aura kuat merobek kekosongan, dipimpin oleh Su Jie dan seorang lelaki tua, diikuti oleh Bai Piao Piao. Kelompok yang terdiri dari 7 orang itu semuanya adalah kekuatan tempur teratas Tian Xiaohui, dan semuanya adalah orang suci. Mereka menerima pesan bahwa monster itu lahir di sini, dan kemudian menghilang karena alasan yang tidak diketahui. Pergi dari wilayah ini ke alam iblis tidak diragukan lagi adalah cara terbaik untuk mengetahui situasinya. Itu terkait dengan keselamatan umat manusia, dan semua orang tampak serius. Tetapi ketika beberapa orang baru saja melangkah ke area ini, sebelum mereka bergerak, mereka benar-benar merasakan kekuatan misterius yang mengerikan itu keluar. Bahkan jika itu hanya jejak, bahkan ribuan mil jauhnya, itu mengejutkan para orang suci dan membuat mereka menarik kesadaran mereka. Orang tua yang memimpin itu ngeri, dan matanya penuh ketakutan. Jejak kekuatan ini benar-benar terlalu menakutkan. Aku belum pernah melihat keberadaan seperti itu di dunia. Mata Su Jie serius, dan tekanan muncul di matanya yang dingin. Dari apa yang aku rasakan tadi, sepertinya itu adalah tanah suci keluarga Gu. Mungkinkah para iblis telah menyerang keluarga Gu? Bahkan jika Bai Piao Piao memusuhi keluarga Gu, dia tetap berkata dengan tegas demi keadilan, kami di sini untuk menyelidiki para iblis, dan kami tidak bisa berdiam diri. Beberapa orang suci saling bertukar pandang dan mengangguk serempak. Bahkan dengan tekanan yang besar, mereka tidak dapat menggoyahkan kebenaran para orang suci ini. Hampir dalam sekejap, dipimpin oleh lelaki tua itu, mereka melangkah keluar dan 1000 mil hanya berjarak satu tarikan napas. Dalam sekejap, 7 orang suci muncul di udara. Karena waspada, mereka hanya melihat puncak-puncak raksasa yang jauh, tidak menyebarkan kesadaran spiritual mereka. Siapa yang tahu bahwa melihatnya dengan mata kepala sendiri akan lebih mengejutkan daripada merasakannya dengan kesadaran spiritual. Jauh di dalam ribuan istana. Gunung belakang keluarga Gu awalnya adalah lokasi makam leluhur. Alun-alun yang luas itu berubah menjadi tanah hangus. Seorang lelaki tua duduk dengan tatapan linglung, dan seorang lelaki setengah baya terus bersujud dan memohon, sudah ketakutan setengah mati. Di depan mereka, hanya ada beberapa bayangan hitam aneh, dipimpin oleh seorang manusia kerangka, yang tampak acuh tak acuh dan dingin sepanjang seluruh proses tanpa ada gerakan apapun. Melihat penampilan lelaki yang bersujud seperti menumbuk bawang putih selama beberapa tarikan napas, Su Jie hampir tidak bisa mengenali wajahnya, dan alisnya berkerut karena terkejut. Bukankah itu Gu Daohai, kepala keluarga Gu? Lelaki tua di sebelahnya bahkan mengepalkan debu di tangannya, dan napasnya menjadi cepat. Orang lainnya adalah Gu Taiyuan, leluhur keluarga Gu. Swiss. Beberapa orang suci terkejut dan menoleh ke belakang pada saat yang sama. Keluarga Gu adalah keluarga kuno dengan reputasi tertentu di Yunxing. Status kultivasi para leluhur dan kepala keluarga tidak terbayangkan oleh dunia, dan mereka tidak jauh berbeda dari mereka. Meski begitu, satu orang ketakutan setengah mati, dan yang lainnya terus bersujud. Eksistensi macam apa yang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Mungkinkah itu monster? Guncangan hebat menyebar, dan para orang suci terkejut dan tampak sangat serius. Demi keselamatan umat manusia, mereka tidak peduli dengan diri mereka sendiri dan dengan tegas menyebarkan indera spiritual mereka untuk menjelajah. Tapi kali ini, tidak ada napas monster, seolah-olah itu hanya dendam biasa. Tetapi jika itu bukan monster, lalu siapa itu, eksistensi macam apa, dan bagaimana inti dari keluarga kuno bisa jatuh ke sini? Kecurigaan itu bahkan lebih kuat.
Meskipun mereka adalah ras manusia yang sama dengan keluarga Gu, mereka memiliki tugas penting, dan pengunjung itu memiliki kultivasi yang mengerikan, jadi tidak mudah untuk campur tangan dalam masalah ini, dan mereka hanya bisa menunggu dan melihat. Tiba-tiba, Gu Daohai di hadapannya seperti orang gila, bersujud lebih keras, dan bahkan darah mengalir dari dahinya. Ini benar-benar terlalu dibesar-besarkan. Kau tahu, alam orang suci jelas tidak sebanding dengan tubuh biasa. Jika bisa dihancurkan, alun-alun itu pasti ditutupi dengan kekuatan yang mengerikan, yang juga menunjukkan betapa takutnya Gu Daohai. Melihat pemandangan yang tidak masuk akal ini, Bai Piao Piao dan Su Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan tenang, dengan kengerian dan emosi di mata mereka. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa keluarga Gu kuno, yang dulunya mulia, benar-benar terkejut sedemikian rupa oleh pertemuan itu. Ketakutan di mata masing-masing menjadi semakin kuat. Bahkan jika mereka menonton dari jauh di belakang puncak raksasa, beberapa orang suci merasakan tekanan yang mengerikan. Semua mata digenggam erat oleh tengkorak yang tampaknya biasa saja. Rasa takut dan kagum muncul di hati para orang suci, dan kecurigaan terus tumbuh. Mereka tidak berani bertindak sendiri. Di bawah pengawasan ketat, manusia kerangka itu mengulurkan tangan, persendian putihnya membuat orang merasa dingin, dan dengan lembut menggenggamnya ke arah kehampaan. Itu tampak seperti tindakan yang sangat biasa, dan para orang suci itu bingung. Tepat ketika mereka bingung, angin kencang tiba-tiba bertiup. Boom! Raungan yang memekakkan telinga menyebar, dan kekuatan yang mengerikan menyebar, seperti gelombang yang menyapu seluruh dunia. Kekuatan itu terus menyebar, dan bahkan mereka ditolak oleh akibatnya. Setelah mengedarkan kekuatan Tao mereka, mereka nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuh mereka. Bahkan 7 orang suci, yang sekuat perahu tunggal di laut, bergoyang pada saat ini. Bahkan ketika dihadapkan dengan kekuatan seperti itu, mereka tidak peduli dengan diri mereka sendiri, tetapi hanya membuka mata lebar-lebar, dan napas mereka berhenti dalam sekejap. Di hadapan mereka, tanah suci yang dulunya berada di Gunung Peri telah berubah menjadi ketiadaan. Gunung, sungai, rumput, dan pepohonan. Istana dan bangunan. Bahkan seluruh pulau peri yang tertutup awan tiba-tiba menghilang dari dunia. Semuanya seperti mimpi. 7 orang suci itu sudah berkeringat di telapak tangan mereka, gugup seperti manusia. Bahkan jika semua yang ada di depan mereka menghilang, goncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat mereka sulit untuk tenang untuk waktu yang lama. Dalam benak mereka, wajah Dewa Kematian yang seperti tengkorak sangat membekas. Bab 1007 orang suci keluar bersama. Semuanya lenyap, dan beberapa bayangan juga menghilang ke dalam kehampaan. 7 orang suci menyaksikan seluruh proses itu, dan hati mereka melonjak karena terkejut. Melihat ke arah tanah suci keluarga Gu yang menghilang, Su Jie memegang pedang suci dengan erat dan menatap semua orang. Keluarga Gu yang bermartabat sebenarnya dihancurkan oleh satu tangan. Kultivasi kerangka itu benar-benar mengerikan. Apakah kamu tahu asal-usulnya? Orang suci juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada tingkatan 1 hingga 9 dan kesempurnaan. Tingkatan tersebut bergantung pada tingkat pencerahan orang suci tersebut. Semakin tinggi tingkat pencerahannya, semakin tinggi pula tingkatannya. Misalnya, Su Jie dan Gu Qingcheng yang meninggal sebelumnya keduanya adalah orang suci tingkat kedua. Gu Taiyuan dan yang lainnya di depannya adalah orang suci tingkat ketiga. Namun, orang-orang ini mungkin tidak dapat maju ke tingkat pertama dalam ribuan atau puluhan ribu tahun. Adapun Bai Piao Piao, yang baru saja memasuki kesucian, dia hanyalah seorang santo tingkat pertama, tetapi sebagai seorang santo bawaan, dia tidak akan mengalami hambatan dalam pencerahan sama sekali, artinya, selama dia tidak mati mendadak di tengah jalan, dia pasti akan dapat mencapai kesempurnaan di masa mendatang. Inilah perbedaan terbesar antara santo bawaan dan santo yang diperoleh. Mendengar ini, para santo saling bertukar pandang, semuanya bingung. Orang tua yang memegang pengki itu memiliki wajah yang tegas. Saya belum pernah melihat cara seperti itu, saya juga belum pernah melihat orang ini. Kultivasinya pasti di atas santo tingkat kelima. Santo tingkat kelima, Su Jie tidak dapat menahan rasa terkejutnya saat mendengar ini. Santo tingkat kelima adalah tingkat pemahaman kekuatan magis bawaan. Setiap santo, pada tahap ini, akan memahami kekuatan magis bawaan sesuai dengan Tao yang dipahaminya. Ya, untuk dapat menghancurkan keluarga Gu dengan mudah, dia pasti seorang santo di atas tingkat kelima. Guru seperti itu tiba-tiba muncul, sungguh aneh. Beberapa santo juga menanggapi satu demi satu. Kerangka itu benar-benar kuat. Untungnya, itu bukan iblis. Kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya. Baru-baru ini, ada banyak makhluk kuat tersembunyi yang muncul. Banyak makhluk yang belum pernah terdengar muncul satu demi satu. Kultivasi mereka sangat kuat. Saya khawatir dunia yang kacau akan datang. Sangat disayangkan keluarga Gu hancur. Ras manusia kita telah kehilangan sebagian kekuatan tempur. Bahkan jika keluarga Gu terkenal, itu akan membantu untuk melawan iblis di masa depan. Ini salah. Gu Taiyuan berbahaya dan kejam. Dia melupakan hidupnya ketika dia melihat keuntungan kecil, tetapi menghargai hidupnya ketika dia menghadapi hal-hal besar. Orang seperti itu sulit untuk mengambil tanggung jawab besar.
Di masa depan, dia mungkin menusukmu dari belakang dan bergabung dengan iblis. Kita tidak boleh bergaul dengan orang ini untuk membunuh iblis. Su Daoyou benar. Saya setuju dengannya. Beberapa orang suci terus berbisik, dan suasana menjadi semakin serius. Bai Piao Piao dan Su Jie juga saling memandang dengan sedih. Mereka mendengar banyak rahasia tentang keluarga Gu dan mendesah karena gaya keluarga yang tercela. Bukan omong kosong bahwa balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Meskipun mereka menyaksikan kehancuran tanah suci umat manusia, mereka tidak merasa terlalu menyesal, tetapi malah menghela napas lega. Ternyata semua orang suci memiliki dendam terhadap keluarga Gu. Tidak heran tidak ada seorang pun dari keluarga Gu yang dipilih untuk membunuh iblis kali ini. Dengan cara ini, kehancuran keluarga Gu sebenarnya adalah hal yang baik. Setidaknya itu memecahkan potensi bahaya tersembunyi di masa depan, menghindari skandal pengkhianat orang suci, dan juga menghilangkan bencana bagi Yi Feng, yang merupakan yang terbaik dari kedua dunia. Tidak peduli apa asal-usul kerangka itu dapat dianggap sebagai hal baik yang dipukul oleh keinginan. Bai Piao Piao benar-benar lega, dan ekspresinya menjadi tegas lagi. Senior, karena masalah ini telah diselesaikan, kita juga harus bergegas ke alam iblis untuk menyelidiki situasinya. Ini adalah masalah yang sangat penting dan kita tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Pendeta Tao terkemuka, King Feng, sangat setuju. Ya, apa yang dikatakan Bai Huang sangat benar. Saat dia mengatakan ini, lelaki tua dengan penampilan seperti peri itu mengibaskan debu dengan ringan, dan kekosongan beriak. Dia mengambilnya dengan cahaya redup di lengan bajunya, dan memadatkan pedang pendek kuno yang berkilauan, memancarkan aura yang agung. Pedang pendek itu melayang di udara, tampak biasa saja, tetapi diukir dengan karakter emas yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan Dao Agung terus memadat, dan kemudian meledak dengan kekuatan, mengejutkan para orang suci. Saudara King Yun, Anda bahkan membawa pedang fana paling berharga dari kuil King Yun. Apakah ini pedang fana legendaris? Dikatakan bahwa pedang ini dibuat oleh Lao Zi, leluhur pedang, dan emas hitam suci yang tak terhitung jumlahnya telah digunakan. Saat itu, pedang itu melintasi langit, dan cahayanya mendinginkan 9 wilayah. Bahkan para orang suci harus menghindari ujungnya. Saudara King Yun, Anda tidak mementingkan diri sendiri demi keadilan. Anda benar-benar mulia dan jujur. Terimalah salam kami. Para wali hendak memberikan penghormatan, dan mata mereka menunjukkan rasa hormat kepada Taois tua itu. King Yunzi mengibaskan debu dengan ringan dan mengangkat beberapa wali. Rekan-rekan Taois, demi kelangsungan hidup umat manusia, kita harus melakukan ini. Ini adalah tugas kita. Tidak perlu terlalu memuji kita. Tolong jangan sembunyikan apapun. Kita harus berhati-hati dalam perjalanan ini dan jangan pernah sombong. Kekuatan Taoisme yang mengerikan mengejutkan para wali, dan kata-kata hikmat itu membuat mereka tampak hikmat. Para wali mengangguk serempak, mata mereka menjadi lebih serius. Apa yang dikatakan senior King Yun sangat benar. Kita memikul tanggung jawab besar umat manusia dan tidak boleh menganggapnya enteng. Itu benar. Pergi ke alam iblis, bahkan jika kita adalah wali, kita akan berada dalam bahaya kematian. Seorang pria sejati berdiri di antara langit dan bumi, dan merupakan keinginanku untuk mengorbankan hidupku demi keadilan. Bagus, bagus, untuk menyelamatkan orang-orang, itu adalah tugasku. Dalam sekejap, semua harta para wali muncul. Seorang pendeta Tao menyatukan kedua tangannya, dan tasbih hitam itu keluar dengan cahaya yang mengalir, dan irama Taoisme mengalir di dalamnya. Di belakangnya tampak bayangan harta karun Buddha, dan cahaya keemasan menutupi langit dengan hikmat. Di bawah gema suara Buddha, semua hal menjadi damai. Seorang sarjana mengulurkan tangannya dan dengan lembut menggenggamnya. Sebuah sikat giok berbulu serigala muncul di kelima jarinya. Kekuatan sastra dan Taoisme beberapa kali lebih kuat, seolah-olah diresapi oleh langit dan bumi. Momentumnya tiba-tiba melonjak, dan itu tidak kalah dengan suara Buddha yang luar biasa dari pendeta itu. Su Jie menggenggam erat pedang suci, dan energi pedang itu melintasi dunia. Suara dengungan yang telah lama terdiam terdengar lagi. Meskipun dia adalah generasi muda, seni pedang telah mencapai puncaknya, seolah-olah dia memiliki pencerahan lain. Fenomena aneh ini menarik perhatian para orang suci, dan kepercayaan diri mereka meningkat pesat. Bai Piao Piao adalah orang suci baru, dan dia belum menggunakan senjata suci teratas. Para orang suci tidak terkejut. Mereka dapat merasakan kekuatan Taoisme yang kaya dan menakutkan, yang sangat mendalam dan murni. Semua orang suci mengangguk kagum. Sang pedang suci dan kaisar putih sangat berbakat, dan prestasi mereka di masa depan tidak terbatas. Tidak heran kalian berdua bisa bepergian bersama kami, kalian memiliki pemahaman seperti itu di usia yang begitu muda, memang benar bahwa anak muda itu tangguh. Sangat berbahaya untuk pergi ke alam iblis. Aku tidak tega melihat kalian berdua mengambil risiko. Jika ada kesalahan, itu akan menjadi bencana bagi umat manusia kita. Kalian berdua harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Saudara King Yun benar. Aku harap kalian berdua akan berpikir dua kali. Kalian berdua akan mencapai prestasi yang tidak terbatas di masa depan.
Perjalanan ini terlalu berbahaya. Beberapa orang suci memberikan nasihat yang jujur, dan kata-kata mereka benar. Menghadapi kebaikan para senior ini, Su Jie dan Bai Piao Piao juga tergerak. Orang-orang suci ini tidak menyembunyikan kepentingan mereka sendiri pada saat yang kritis seperti itu, dan bahkan mengutamakan situasi keseluruhan, dan mengambil risiko sendirian untuk masa depan umat manusia. Ini adalah warisan kebenaran dan harapan, dan juga merupakan karakter umat manusia untuk melanjutkan kejayaannya. Umat manusia lemah, jauh lebih rendah daripada ras iblis, dan tidak memiliki bakat yang menakutkan. Kebanyakan manusia tidak berkultivasi sejak lahir. Mereka telah menapaki jalan para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki jalan abadi. Dari keberadaan yang paling lemah, mereka telah berjalan selangkah demi selangkah hingga saat ini, membuka darah dan membangkitkan tubuh ilahi. 3.000 cara agung telah membentuk sistem mereka sendiri. Akhirnya, mereka dapat bersaing dengan semua ras dan memenangkan sepotong surga dan bumi. Kesulitan dalam hal ini tidak terbayangkan. Su Jie tahu bahwa perjalanan ini berbahaya, tetapi dia memasuki kesucian dengan pedang, dan dia hanya memiliki semangat untuk terus maju dan tidak berniat untuk mundur. Senior, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang masalah ini. Kata-kata tegas itu tak tergoyahkan. Para orang suci tercengang, dan secara bertahap menjadi semakin kagum. Melihat gadis yang memegang pedang suci, seolah-olah mereka melihat dewa yang tak tertandingi turun. Mata mereka semua berkaca-kaca. Termasuk Su Jie, keenam orang suci itu menatap Bai Piao Piao. Tepat ketika mereka hendak berbicara untuk membujuk, Bai Piao Piao berubah dari ekspresinya yang sebelumnya tertutup dan lembut menjadi ekspresi yang tegas. Para tetua memiliki kebenaran yang besar di hati mereka. Sebagai orang suci baru, aku tidak punya pilihan selain melakukan hal yang sama. Jika sarangnya hancur, bagaimana telurnya bisa utuh? Meskipun kultivasiku dangkal, aku tidak bisa membiarkan seluruh umat manusia terperangkap dalam bahaya, dan aku tidak tega melihat orang-orang yang aku sayangi dalam bahaya. Hari-hari saat aku bersama satu sama lain muncul dalam pikiranku, dan tawa itu masih bergema di telingaku. Puisi-puisi Yi Feng tidak terlupakan. Itulah yang diinginkan Bai Piao Piao, dan itu juga kecantikan yang ingin dia lindungi dengan segala cara. Mata Bai Piao Piao yang jernih dipenuhi dengan kelembutan, dan dia mengambil keputusan dalam sekejap. Ekspresinya menjadi semakin bertekad. Sangat penting untuk pergi ke alam iblis. Sebuah suara yang dalam terdengar, dan para orang suci tampak kagum. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, kekuatan jalan agung berkumpul dan bertahan di sekitar Bai Piao Piao. Aura yang menakutkan meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Perubahan dalam sekejap itu lebih baik daripada 1000 tahun latihan keras. Su Jie terkejut. Para orang suci juga tercengang, dan kata-kata terkejut terdengar satu demi satu. Pencerahan tiba-tiba dari Dao besar. Bakat Kaisar Putih memang mengerikan. Dia telah mengungkapkan seluk-beluk banyak Dao besar dalam satu kalimat. Bagus. Dengan bakat dan keberanian seperti itu, bagaimana orang-orang seperti kita bisa melihat ke belakang dan ke belakang? Ayo pergi ke alam iblis bersama dan berpesta bersama. Bagus, bagus, jika aku tidak pergi ke neraka, siapa lagi? Bai Siyu memiliki kedekatan yang dalam denganmu, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Orang suci, bunuh alam iblis. Saat King Yunzi membelai janggutnya dan menunjuk, ketujuh orang suci menunjukkan tekad dan melarikan diri ke riak-riak gelap tak berujung di depan mereka. Meskipun mereka tahu itu berbahaya, mereka sama sekali tidak ragu. Kekuatan langit memudar, dan masih cerah dan berangin. Kekuatan mengerikan para orang suci menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Sulit bagi orang biasa untuk mendeteksinya. Orang-orang biasa sama seperti sebelumnya. Sulit bagi orang awam untuk membayangkan betapa besar pengorbanan di balik perdamaian yang berumur pendek ini. Bahkan jika ketujuh orang suci itu pergi bersama-sama, akan sulit untuk kembali dengan lancar. Pulau Tiandi. Seorang biksu tiba-tiba mendongak, seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. Setelah menatap langit untuk waktu yang lama, ekspresinya menjadi sedikit serius, seolah-olah langit cerah yang biasa sedikit berbeda di matanya, lebih seperti awan gelap. Perlahan-lahan menutup buku di tangannya, Chen Kunpeng menghela napas. Bahkan jika ada banyak gerakan indah baru dalam buku itu tidak membangkitkan minatnya saat ini. Dia hanya memiliki perasaan yang tak terlukiskan, seolah-olah dia telah melarikan diri ke alam seorang bijak. Dengan hati-hati memasukkan buku itu ke dalam lengan bajunya yang lebar, Chen Kunpeng menggenggam kedua tangannya, tampak seperti seorang biksu agung. Amitabha, aku sudah lama tidak berjalan, tetapi aku tidak menyadari bahwa awan gelap akan datang. Aku sedikit lelah memuja Buddha. Itu benar-benar dosa. Sekarang badai akan datang, saatnya untuk mempromosikan agama Buddha. Setelah mendesah, biksu itu berdiri dan melangkah. Satu langkah, sosoknya menghilang. Ketika dia mendarat lagi, dia berada ribuan mil jauhnya. Pulau itu tidak lagi terlihat, dan ada gunung dan sungai di sekelilingnya. Satu langkah ke udara, riak-riak di kehampaan diaduk, dan sekelilingnya dipenuhi kabut hitam tak berujung.